Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabari? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya, plus dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Bos, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bos, pagelaran Piala Presiden sudah dimulai hari ini. Pertandingan pertama tadi, Persib Bandung melawan Taipot dari Thailand, bos. Hasilnya apa, bos? Hasilnya Persib Bandung kalah telak dengan Taipot dari Liga Thailand, bos. Padahal, bos, Persib Bandung ini adalah juara Liga 1 Indonesia dan mainnya di kandang sendiri, di kandang Persib Bandung. Terus lawannya Taipot itu kemarin berada di posisi 5 klasemen Liga Thailand, bos. Terus di pertandingan kedua, Pot FC dari Liga Inggris yang dihuni oleh si Ole Romeni plus Marcelino Ferdinand versus Indonesia All Star. Pemain Indonesia All Star terdiri dari pemain-pemain Liga 1 yang dipilih sendiri oleh netizen-netizen persepak bolaan Indonesia. Hasilnya Indonesia All Star kalah dengan skor telak 6-3 di Stadion Gelora Bung Karno. Tentunya laga perdana ini sangat-sangat mengecewakan bagi penggemar-penggemar persepak bolaan Indonesia. Kalahnya kenapa, bos? Saya tidak usah membahas strategi, tidak usah membahas taktik, tidak usah membahas fisik. Kalahnya, kenyataannya, dan ini fakta, ternyata pemain-pemain Liga Indonesia kualitasnya sejujurnya sangat-sangat lemah sekali, bos, dari segi apapun. Dan kita harus mengakui secara jantan, bos, tidak usah digembur-gemburkan pemain hebat. Lah, ini loh kenyataannya kualitas pemain-pemain Liga 1 Indonesia. Ini nantinya akan menjadi PR Bapak Erick Thohir untuk memajukan kualitas Liga 1 Indonesia. Bukan tanggung jawab Bapak Erick Thohir saja, bos. Tentunya berbagai pihak dari pengurus PSSI, dari pengurus-pengurus klub harus memperbaiki lagi kualitas Liga 1 Indonesia, bos. Karena apa, bos? Kualitas tim nasional Indonesia itu tercermin dari liganya. Jika liganya, kompetisinya bagus, persaingannya bagus, maka nantinya akan menghasilkan pemain-pemain tim nasional Indonesia yang bagus pula. Nah, bos, seperti yang saya sudah bilang di video sebelumnya, bos, sebelum ini, tim nasional Indonesia bisa berkembang pesat, persepak bolaan Indonesia bisa berprestasi hanya dengan 2 jalan saja, bos. Tidak ada yang lain lagi. Ingat, hanya 2 jalan saja di dunia sepak bola, bos. Jalannya apa, bos? 1. Pembinaan sepak bola mulai dari usia dini. Mulai dari tingkat umur 8 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 17, U19, U20, U23, dan tingkat senior. Lah, ini, bos, harus dibentuk kompetisi yang benar-benar aktif dan resmi di akademi-akademi persepak bolaan Indonesia untuk memperbaiki prestasi timnas nasional Indonesia. Jadi bertahap, bos, nggak langsung meningkat begitu saja, bos. Dan ini membutuhkan waktu yang panjang, paling minimal, bos, 6 tahun atau 7 tahun, bos, baru kita menghasilkan sebuah tim nasional Indonesia yang berkualitas. Tapi apa nantinya akan berprestasi setelah 6 tahun dan 7 tahun? Itu masih tanda tanya juga, bos. Lah, cara melakukan pembinaan persepak bolaan Indonesia mulai sejak dini tentunya harus memiliki kompetisi yang bagus, yang sehat. Terus pelatih-pelatihnya harus benar-benar bagus dan berkualitas. Nanti pemain muda ini mulai dari tahap 8 tahun, 12 tahun, dan seterusnya sampai senior akan terdidik oleh pelatih-pelatih yang mantap dan menghasilkan pemain timnas yang oke, bos.
Pelatihnya kira-kira siapa, bos? Oke, di video, di konten aku sebelum ini, pasti kalian melihat kompetisi atau turnamen Piala Presiden. Saya bilang seharusnya diadakanlah kompetisi pemain-pemain akademi di seluruh daerah Indonesia. Tapi nyatanya, ini yang terjadi, bos. Bahkan Piala Presiden kali ini hadiahnya tidak main-main, bos. Dari sponsor-sponsor persepak bola Indonesia. Juara 1 5,5 miliar. Juara 2 3,5 miliar. Juara 2, bos, tadi. Juara 3 2 miliar dan seterusnya. Penuh miliar-miliaran. Untungnya apa, bos? Lah itu, bos. Uang miliar-miliaran nanti sudah terlihat dari laga perdana ini siapa yang akan mendapatkan. Kayaknya dari klub luar negeri, bos. Jadi klub luar negeri itu nantinya membawa hadiah bermiliar-miliaran plus Piala Presiden itu sendiri ke kampungnya sana, bos. Sedangkan klub-klub Indonesia juara 4, juara 3 misalnya juga mendapatkan miliaran juga. Tapi untungnya miliaran itu buat klub itu sendiri. Jadi yang aku bahas, kira-kira untungnya apa buat persepak bola Indonesia? Nggak ada, bos. Kalau saja Piala Presiden ini, seperti di videoku sebelum ini, diadakan kompetisi pemain-pemain muda, pembinaan pemain muda, atau kompetisi akademi sepak bola di daerah-daerah seluruh Indonesia, uang miliaran itu sangat-sangat bermanfaat bagi perkembangan sepak bola Indonesia, bos. Salah total, bos. Tapi apapun itu sudah terjadi, itu adalah keputusan PSSI, kita dukung saja, bos. Terus, cara kedua, untuk memajukan prestasi tim nasional Indonesia, potong kompas. Seperti jurusnya, potong kompas. Lah, ini yang dilakukan PSSI sekarang ini. Maksudnya potong kompas apa, bos? PSSI merekrut pemain-pemain yang masih mempunyai darah keturunan Indonesia atau pemain diaspora yang mengikuti kompetisi di tingkat Eropa sana, bos. Lah ini, bos, ini namanya strategi potong kompas. Strategi secara singkat menaikkan prestasi. Lah, dan benar, bos, prestasi tim nasional Indonesia sekarang ini sudah berada di level putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Ini, bos, kira-kira ini akan bertahan lama nggak, bos? Jawabannya tidak, bos. Karena strategi potong kompas itu adalah strategi jangka pendek, bos. Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak ada untungnya bagi persepak bolaan Indonesia. Kok bilang begitu, bos? Begini saja, bos. Tim nasional Indonesia sekarang sudah dipenuhi pemain-pemain diaspora. Bila nantinya berprestasi, terus masuk di Piala Dunia, tentunya ini menjadi sebuah sejarah. Tapi yang saya bahas ini, untungnya buat persepak bola Indonesia, perkembangannya itu apa? Nggak ada. Karena, bos, kita jujur saja, bos, pemain diaspora itu kan berasal dari luar negeri. Nah, pastinya di Eropa. Dan kebanyakan di Belanda sekarang ini. Dia lahir di Belanda, belajar sepak bola di Belanda, misalnya, bos. Terus kembali membela tanah air di Indonesia. Nantinya jika usianya sudah mendekati masa pensiun, sudah tidak aktif lagi, mereka pasti kembali ke asalnya, yaitu Belanda. Meskipun pemain ini sudah menjadi warga Indonesia. Dan ilmunya nantinya akan diajarkan di anak-anak muda Belanda sana, bos. Terus kita mendapatkan apa, bos? Ya tidak mendapatkan apa-apa, bos. Ilmu tidak mendapatkan. Terus kita juga malah keluar cuan yang begitu besar, bos. Plus yang kita dapatkan hanyalah sebuah prestasi saja. Tapi perkembangan sepak bola Indonesia tetap berjalan di tempat, bos. Di titik itu saja asli pemain lokalnya. Ya itulah, bos, pentingnya pembinaan pemain-pemain usia muda, bos. Kalau menurutku, bos, lebih baik tim nasional Indonesia berjalan dua-duanya, bos, untuk sekarang ini. Yaitu jurus pembinaan sepak bola Indonesia dan jurus potong kompas menaturalisasi pemain keturunan. Dua-duanya harus berjalan bebarengan. Untuk pembinaan pemain usia muda, kalau bisa, uang-uang sponsor Piala Presiden yang begitu miliaran-miliaran itu untuk tahun-tahun ke depannya harusnya untuk kompetisi tingkat akademi di seluruh Indonesia, bos. Dan uang sebesar itu kan bisa membeli atau menggaji pelatih-pelatih dari luar negeri juga, bos. Kan kita butuh pelatih yang bagus, yang berprogres. Misalnya, bos, dari Belanda saja, bos, yang kita dekat saja. Dari segi
timnas kita kan banyak dari Belanda. Mulai dari usia 8 tahun merekrut pelatih Belanda, usia 12 juga Belanda, usia 15 Belanda, usia 20 Belanda, usia 23 Belanda. Nantinya permainan tim nasional senior akan tercipta filosofi permainan Eropa tingkat Belanda. Seperti itu, Bos. Kalau pelatihnya cuma dari pemain-pemain Liga 1, Bos, mantan misalnya, ya pelatihnya aja tidak mempunyai prestasi di tingkat Asia, di tingkat dunia. Terus ilmunya yang diturunkan ya cuma itu saja, Bos. Jadi muridnya nantinya hasil ilmunya cuma segitu-segitu saja. Jadi nantinya cuma jalan di tempat kualitas persepak bolaan Indonesia. Jadi, Bos, ya itulah, Bos. Intinya harus ada pergerakan berbarengan, yaitu pembinaan dan naturalisasi tetap berjalan. Oke, Bos. Semoga kedepannya PSSI sekaligus pengurus-pengurusnya bisa memperbaiki kondisi persepak bolaan Indonesia yang sangat-sangat lemah kali ini, Bos. Begini, Bos, maksudku. Kalau kualitasnya pemain dari dasarnya begitu, belum bisa, mau dilatih pelatih sekelas tingkat dunia pun, strategi seperti apapun, tidak akan bisa karena pemainnya kualitas kita cuma semacam itu. Makanya perlu dididik dari pelatih yang berprestasi, pelatih berpengalaman dari luar negeri, mulai dari usia dini. Untuk pemain-pemain Liga 1 kita sekarang ini, kita lihat saja, Bos, dari permainan. Dari dasar saja mengontrol bola, sering mental, terus mengoper bola, sering melakukan blunder, fisiknya juga masih lemah. Jadi ilmu-ilmu dasarnya saja belum mencukupi. Terus pelatih hebat mau mengasih strategi apapun, ya hasilnya ya nggak mungkin bisa berhasil, Bos. Lah ini yang harus dilihat PSSI, Bos. Oke, Bos, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan untuk tim nasional Indonesia senior, semoga bisa mendapatkan keberuntungan masuk ke Piala Dunia meskipun sulit, meskipun peluangnya sangat kecil. Terus untuk timnas U23, semoga dapat menjuarai Piala AFF dan sukses di Piala Asia September mendatang. Terus untuk timnas U17 semoga bisa berbicara banyak di World Cup atau Piala Dunia ke depan, Bos. Oke, terima kasih. Salam olahraga. Mantap.